Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat berupa nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan juga hidayah dan taufik darinya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Saya, Abdul Rahman, yang akan memandu jalannya kegiatan live streaming produktif, program edukasi dan inspiratif pada pagi hari ini. Produktif pada pagi hari ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yakni pemaparan materi, dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman di rumah yang ingin bertanya, silahkan menghubungi nomor yang ada di layar HP atau komputer kalian, atau langsung saja komentar di balas komentar di layar HP Anda. Nah, pada pagi hari ini kita bersama salah satu guru hebat yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli. Saya yakin banyak teman-teman yang mengenal beliau. Nah, langsung saja kepada Ibu kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Rahman atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, oke, semoga semakin semangat untuk menyelesaikan pembelajaran, untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita terima, apa yang kita lakukan hari ini senantiasa bernilai pahala. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih dulu. Yang pertama itu kepada tim OSIS Toli-Toli ya, atas program yang bermanfaat ini. Oke. Semoga makin banyak manfaat yang kalian tebarkan, semakin banyak program-program kreatif lagi ya, usaha-usaha kreatif dari adik-adik OSIS. Oke, sukses buat kalian semua, dan terutama juga saya ucapkan terima kasih buat siswa-siswi saya yang menyempatkan hadir, yaitu ada Hesti Uno kelas 10 MIA 4, Cynthia kelas 10 MIA 3, Adib Anas 10 MIA 1, Nurul Hikmah 10 MIA 4, Nur Fadila Safitri 10 MIA 2, dan Zikril kelas 10 MIA 3. Oke, terima kasih Nak. Oke, kita langsung saja. Oke. Next, ada adik-adik di sini atau yang di rumah yang tahu kita mau belajar materi apa hari ini? Oke, cerdas. Fungsi inverse, lebih tepatnya adalah bagaimana kita nanti menentukan inverse fungsi dari fungsi linear dan fungsi rasional. Jadi hanya akan ada dua batasan saja ya, yaitu fungsi linear dan fungsi rasional, meskipun sebenarnya fungsi itu ada banyak, dan untuk mencari inverse juga itu ada banyak caranya. Oke, sebenarnya untuk kali ini kita rencananya itu ada menggunakan aplikasi GeoGebra plus dengan Microsoft Excel yang telah Ibu susun supaya adik-adik bisa menyelesaikan soalnya secara cepat, tapi tanpa mengabaikan struktur cara pengerjaannya. Oke, itu hanya untuk memastikan saja. Sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait mungkin bisa dibilang wejangan evaluasi dari yang sebelum-sebelumnya, atau mungkin ada perasaan-perasaan anak muda sekarang yang dimana biasa merasa ingin sukses ya,
Entah itu sukses dalam karir, sukses dalam pembelajaran, sukses dalam memperbaiki diri, tapi sering terkendala, oh ya sudahlah, gue nggak nyaman dengan kayak gini. Oh ya, aku mau jadi apa sebenarnya nanti ke depannya. Nah sebenarnya ini adalah masa-masa emas dari kalian-kalian ini. Jadi yang kelas 10 ini sebenarnya sudah sangat baik untuk bisa prepare kalian punya sejak dini kalian ke depannya itu mau jadi apa. Oke? Jadi jangan cuman stagnan, ya sudah saya sebagai siswa ya gini-gini aja selesaikan mengeluh dengan keadaan. No, itu bukan jawaban. Oke? So, kalian punya banyak waktu, silahkan gunakan waktu tersebut untuk hal-hal baik. Oke? Success. Saya mengutip suatu quotes dari Shirley Anavita, yaitu motivator muda, yang semoga bermanfaat buat kalian juga, yang berbunyi seperti ini. The biggest enemy of success is fear of failure. So, when a fear knocks at your door, send faith and courage to open the door. And success will wait for you. Oke? Ada yang tahu artinya? Gampang ya? Ya gampang, ini artinya. Musuh terbesar kesuksesan itu adalah takut untuk gagal. Banyak planning direncanakan. Oke, resolusi saya tahun 2021 ini, saya mau jadi juara 1, saya mau ikut OSIS, saya mau berperan penting di sekolah. Tapi saat kamu baru 2 hari, kamu capek, akhirnya menghentikan langkahmu. Padahal itu baru 2 hari. Oke? Padahal kamu yakin bahwasanya kesuksesan itu tidak mudah. Oke? Maka ketika ketakutan itu mengetuk pintu kita, maka kirimkanlah keyakinan dan keberanian untuk membuka pintu itu, maka kesuksesan itu secara otomatis akan menanti kalian. Oke? A person get to work, keep working, don't stop, and hopeful for God, pasti success will come for you. Oke? Sukses akan menghampirimu. Ya? Jadi buat kelas 10, jangan nanti kelas 12 baru bingung mau jadi apa. Dari kelas 10, ini sudah harus direncanakan. Jadi saya tidak menuntut kalian untuk semua pintar di semua mata pelajaran. Temukan passionmu, kembangkan sejak saat ini, ikuti kegiatan bermanfaat, percaya Allah tidak tidur. Oke? Hasilnya serahkan sama Allah, yang penting kalian telah berusaha. Oke? Percaya? Siap semua? Oke? Boleh ya? Semangat dulu. Mana semangatnya? Mana? Semangat. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ya ke materi. Jadi jangan terlalu terbebani dengan belajar matematika. Oke, what is our learning targets for today? Oke, 1. Peserta didik dapat menentukan inverse. Apa artinya inverse? Oke, cerdas, kebalikan. Jadi fungsi balikan dari fungsi linear, dan yang kedua adalah dapat menentukan inverse dari fungsi rasional. Jadi bahasa matematikanya pecahan itu adalah rasional, ya. Jadi fungsi pecahan nanti bentuknya. Oke, next kita lanjut. Definisi fungsi inverse. Oke, suatu fungsi f yang memetakan a ke b. Oke, yang memetakan a ke b. Domainnya siapa? Kalau A ke B domainnya siapa? Domain fungsi daerah asal. Oke, cerdas. A, ya, fungsi A. Sedangkan range-nya? Oke, daerah hasil adalah B. Benar. Sedangkan kalau fungsi balikan itu dibalik aja, memetakan range ke domain. Nah, jadi F memetakan B ke A, itulah fungsi balikan. Oke, jadi fungsi F itu merupakan fungsi yang bijektif. Secara sederhana,
fungsi bijektif itu adalah pasangan yang harus satu-satu. Jadi kalau pasangan harus satu, nggak boleh dua pasangan. Begitu juga dalam matematika. Jadi penerapan matematika itu pasangan harus satu, ya, nggak boleh main-main lain. Oke, next di sini kita bisa lihat F memetakan A ke B, 1 dipetakan menjadi 4. Oke, lihat. F memetakan 2 menjadi 8. F memetakan 3 menjadi 12. Oke, adakah yang tahu bagaimana rumusan fungsi fx? Adakah yang tahu? Kok 1 bisa jadi 4, 2 bisa jadi 8? Oke, yang di studio mungkin? Kira-kira diapakan? Dibalik kan fungsi kalau X-nya 1 supaya jadi 4 diapakan? Kalau X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3 jadi 12. Berarti fungsinya? Oke, ya berarti fungsinya ini loh, 4X. Artinya kalau X masuk 1, berarti 4 kali 1, 4. Kalau X-nya 2, 4 kali 2, 8. X-nya 3, 4 kali 3, 12. Seperti itu. Oke. Nah, kalau inverse-nya itu perhatikan di bawah. Inverse berarti dia memetakan yang himpunan B dibalik aja ke A. Cuman beda loh tandanya. Tandanya harus F pangkat negatif 1. Jadi beda artinya F pangkat negatif 1. Jangan bilang F pangkat negatif 1. Itu bacanya F inverse. Oke? F inverse. Oke, sisa dibalik aja. 4 ke 1, 8 ke 2, 12 ke 3. Oke. Sehingga dapat disimpulkan kalau kita punya fungsi fx, adik-adik sudah tahu, fx itu dituliskan sebagai y, maka inverse-nya hanya dituliskan sebagai x sama dengan f inverse y. Oke? Next. Mungkin saya akan combine dengan penjelasan di papan ya supaya adik-adik yang di studio juga bisa paham, teman-teman yang adik-adik di rumah juga bisa paham, oke? Oke, kita punya tadi fungsi fx sama dengan 4x. Yang ditanyakan adalah f inverse x itu berapa sih? Oke. Nah, kalau adik-adik lihat, oke, ada di PowerPoint ya. Ya, aturan untuk menentukan fungsi inverse. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, oke, nyatakan saja dulu fx itu sebagai y. Oke. Kemudian yang kedua, jadikan x berdiri tunggal. Tentu berdiri tunggal itu harus di salah satu ruas, mau kiri mau kanan it's okay, tidak ada masalah. Oke? Next, yang ketiga adalah jadikan X itu tadi seperti kesimpulan yang sebelumnya tentang gambar, itu merupakan fungsi balikan yang memetakan si range sehingga menghasilkan domain. Tapi apakah sampai sini sudah selesai? Jawabannya belum tepat. Karena yang ditanya adalah bervariabel X, sehingga gantilah variabel Y
ganti variabel Y menjadi X. Sehingga adik-adik akan peroleh nanti F inverse X itu sama dengan berapa? Oke, jadi cuma langkah-langkah ini. Apapun fungsinya, hanya inilah langkah utama dalam menyelesaikan fungsi inverse. Oke, next kita langsung bahas. Saya punya fungsi fx sama dengan 4x. Oke. Selanjutnya saya tulis kembali, jadi jawaban penyelesaiannya adalah fx sama dengan 4x. Nyatakan fx sebagai y. Berarti fx kita ganti sebagai y. Tujuanmu adalah yang kedua, tujuan inti yang kedua. Jadikan X berdiri tunggal. Sedangkan X ada di sebelah sini. 4 kali X, 4X. Supaya jadi X diapakan? Dipindah luaskan. Hati-hati, kali loh. Kalau kali lawannya bagi, cerdas. Dibagi dengan bilangan yang berada di depan X. Berarti dibagi 4. Berarti Y per 4 sama dengan 4 bagi 4 sisa 1. Oke, 1 kali X, X. Oke, bisa? Next, kita lihat apakah X sudah berdiri tunggal? Apakah X sudah berdiri tunggal? Sudah. Berarti kalau sudah, ganti dengan F inverse Y. Ganti dia X diganti dengan F inverse Y. Ini masih dalam variabel Y. Berarti Y per 4. Oke. Langkah yang keempat, ganti semua variabel Y itu menjadi variabel X. Karena yang dia tanya adalah F inverse X. Berarti ini ganti dengan X, ini juga diganti dengan X. Oke. Inilah fungsi inverse-nya. Oke, susah? Enggak ya? Belum ya? Belum. Enggak susah, intinya enggak susah ini materi. Oke. Next, kita lihat ya. Jadi, kalau fungsi awalnya kita fx-nya 4x, maka inverse-nya adalah x per 4. Oke. Next, kita lihat di sini ya. Diberikan fungsi fx sama dengan, contoh ya, contoh yang kedua. Fx-nya adik-adik adalah min 2x plus 5. Oke, langkah pertama apa? Menyatakan fx sama Ya. dengan Berarti y. ubah ya, ini jadi y. Oke. Y sama dengan ini tetap. 2x tambah Selanjutnya, 5. Jadikan f jadikan X jadi tunggal. Berarti langkah pertama yang lepas adalah yang lemah duluan, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Oke, yang mana duluan yang lepas? 5 atau min 2? Oke, pintar, 5. Berarti 5 pindah menjadi ya minus 5. Berarti Y kurang 5 sama dengan negatif 2X. Selanjutnya, supaya jadi X tunggal, diapakan? Dibagi, pintar, dibagi dengan pintar, negatif 2. Oke, berarti ini dibagi dengan negatif 2, enggak usah kamu cari, enggak usah, langsung tulis per. Y kurang 5 per negatif 2. Ini sudah ya, jadi 1. Oke, setelah sampai sini apakah telah selesai? Belum, berarti menjadi X diganti F inverse Y. Pintar. Selanjutnya ini Y kurang 5 per negatif 2. Ganti semua Y dengan X di F inverse X. Inilah hasilnya. Oke, susah. Jadi yang paling inti ini, kalau fungsi adalah Y sama dengan, kalau diminta inverse, maka yang dicari adalah
X sama dengan. Kalau sudah X sama dengan, maka itu telah selesai. Gitu aja. Ya, bisa ya? Nah, kita lihat soal yang kedua. Soal kedua dia fungsi apa itu, Nak? Irasional atau rasional? Hati-hati loh. Oke, cerdas. Rasional. Hati-hati ya, irasional bukan ya. Kita lihat nomor 3. Berarti nyatakan fx jadi apa yang pertama? Langkah pertama. Berarti y sama dengan 3x kurang 1 per 2x plus 7. Oke. Next. Habis seperti ini bagaimana kira-kira? Fungsinya agak lainnya. Ayo. Tujuannya apa? Langkah kedua. Jadikan X berdiri tunggal. Baru bagaimana caranya sudah kalau begini? Itu 3. Biasa kalau ada pecahan-pecahan, Ibu ajar gimana? Mau dibagi satu, kenapa mau dibagi satu? Pisahkan dulu. Apanya disamakan? Ingat enggak kalau pecahan itu dikali silang? Ya benar ya, kita tambahkan dari pendapatnya Zikril sama yang Zikril juga lagi tadi kali silang. Ya, kalau Y ini itu artinya sama saja semua bilangan itu bisa dinyatakan menjadi pecahan. Jadi kasih pecahan dua-dua saja dulu. Ini berarti Y per 1 kali silang. Oke? Berarti ini menjadi Y kali 2X berarti 2XY. Y kali positif 7 jadi positif 7Y sama dengan, kalau 1 dikalikan ini hasilnya berapa? Sama, tetap. Berarti 3X kurang 1. Tujuan berikutnya, tujuan yang kedua. Apa? Jadikan X tunggal. Gimana kira-kira caranya? Sedangkan X ada di ruas kiri, ada di ruas kanan juga. Berarti? Ya, disamakan maksudnya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan semua yang ada X-nya di satu ruas. Oke, kita sepakati saja yang ada X-nya berada di sebelah kiri ya. Berarti ini pindah. Berarti 2XY tetap, positif 3 pindah menjadi min 3X. Sama dengan yang tidak ada X-nya kasih ke sebelah kanan. Ini tetap min 1. Oke, ini berubah menjadi min 7Y. Jadi saya kasih variabel di depannya. Min 7Y kurang 1. Selanjutnya ada faktor yang sama. Habis itu diapakan? Kasih keluar. Faktor yang? Ya, kasih keluar apanya? Ya, pintar. X-nya. Berarti X keluar, ini keluar. Berarti sisa 2Y kurang 3 sama dengan negatif 7Y kurang 1. Supaya dapat X saja, ini artinya X kali. Lawannya kali? Bagi. Berarti supaya dapat X saja, semua ini harus dibagi dengan 2Y kurang 3. Oke? Berarti min 7Y kurang 1 per 2Y kurang 3. Oke, kalau sudah sampai sini ini sudah enak. Berarti sudah mau hampir-hampir selesai. Oke? Berarti saya langsung saja saya ubah F inverse X-nya. Berarti min 7X kurang 1 per 2X kurang 3. Oke? Boleh ya? Jadi itu saja intinya bagaimana cara kita menyelesaikan fungsi inverse itu adalah jadikan X berdiri tunggal. Kalau sudah berdiri tunggal maka aman sudah itu. Jadi langsung ubah F inverse dan seterusnya. Oke? Cuman 2 fungsi ini saja kita pembahasan hari ini, ya. Next kita lihat. Nah, kamu nggak perlu capek-capek. Jadi soal seperti ini itu cuma dalam hitungan 5 detik selesai. Dilihat saja selesai. Oke? Untuk setiap nomornya ini 5 detik sampai 10 detik selesai. Jadi ada cara cepatnya. Oke?
Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba kah? Oke, saya ajarkan dulu ya. Nah, adik-adik lihat di sini. Kalau fungsimu adalah, tapi harus kenal fungsi dulu. Nomor 1 itu fungsi apa? Fungsi linear. Fungsi linear itu cirinya X pangkat 1. Fungsi pecahan itu contohnya bentuknya pecahan. Itu aja. Oke. Next, kalau saya beri warna yang berbeda. Kalau fungsimu fx sama dengan ax plus b, maka inverse-nya itu adalah x kurang b per a. Oke. Nah, berarti kalau kita tidak pakai cara ini, tidak pakai cara panjang. Oke. Berapa A-nya ini? Fungsi awalnya kita berapa A-nya? Oke, pintar. A-nya min 2 ya. B-nya 5. B-nya positif 5. B ikut beserta tandanya, positif 5. Berarti inverse-nya langsung saja Ibu, nggak usah pakai cara. Berarti X kurang B-mu berapa? Oke, pintar. A-mu min 2. Sama? Sama? Sama. Jadi kalau PG, sudah, lihat-lihat saja. Oh ya, sudah, silang. Tidak ada mau lama baku cakar-cakar lagi. Oke, tetapi tetap adik-adik harus tahu langkah kerjanya. Gampang ya? Gampang. Apalagi kalau ujian ada sudah aplikasi saya kasih, ya sudah sisa pakai itu. Masukkan, pilih. Jadi keterlaluan kalau ujiannya nilainya nggak bagus. Oke? Next, kita lihat yang ke rumus cepat yang kedua. Saya pakai warna yang berbeda. Kalau fungsinya, ya cara cepat yang kedua. Kalau fungsi awalnya adik-adik adalah AX plus B per CX plus D, maka rumus cepatnya adalah caranya gini. Ingat ya, CX dengan B kasih tetap. Berarti CX plus B tetap. Yang A dengan D dipertukarkan dan negatifkan. Oke, A dengan D tukar negatifkan. Berarti D naik ke atas dinegatifkan. A turun ke bawah dinegatifkan. Susah? Saya ulangi. Kalau seperti ini, C sama B tulis kembali. Kemudian D dengan A tukar negatifkan. Berarti menjadi naik, ini menjadi min D, A ini turun menjadi min A. Oke, jadi cuman ini intinya, cuman A dan D saja kamu tukar menjadi tukar negatif. Oke. Next, kita lihat. Nih. Berapa A-mu? A-mu berapa? 3, pintar. A-mu 3 ya. B-nya? Ikut beserta tanda B. C-nya? Positif 2. D-nya? Positif 7. Oke, langsung cari inverse. Oh, cari inverse B dengan C kasih tetap. Berarti min 1 tetap, 2X tetap. Oke? Tukar negatifkan. Berarti positif 7 naik ke sini menjadi negatif 7X. Ini ke bawah. Negatif 3. Tidak pakai X, ini sudah ada X. Oke, sama? Sama. Susah? Tidak. Oke, bisa ya? Oke, buat adik-adik di rumah juga semangat dan selamat mencoba. Jika ada yang ingin ditanyakan, baik yang di studio maupun di rumah, silahkan ya. Oke, saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu karena sudah mau menjelaskan materi tadi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ada di studio, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Silakan tanyakan, jangan takut-takut atau malu-malu, santai saja. Ayo, mungkin, maybe, Nurul Hikmah? Jelas, Masya Allah. Oke, yang lain. Kalau begitu saya yang tanya, Dane. Wih, keren. Gue keren, Masya Allah. Boleh, siap ditanya. Kayaknya dia menantang. Come on, baby. Oke, lihat latihan. Saya tidak menuntut kalian menggunakan cara apa, yang penting siap, berani, maju. Oke, siapapun, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Gak usah lah timnya. Aduh, timnya ini. Gue hapus yang ini aja. Tunggu ya. Gak usah takut salah ya, biasa salah itu. Yang penting berani aja. Oke, maju 2 orang. Supaya gak ada PR buat kalian. Saya cuma langsung tanya F inverse-nya. Soal yang kedua, fx come on. Siapa? Ada yang mau maju? Ayo, yang menantang tadi, ayo. Mana orangnya? Ayo, maju. Maju. Siap? Nurul Hikmah? Come on. Terserah nomor berapa? Berarti kalau dia kerja 1 nomor, berarti siap-siap yang lain. Baik teman-teman. Ya, karena di sini teman-teman OSIS ada kelas 10. Jangan bapubing le, minta tolong. Jangan bapubing. Sudah dapat materi ini toh? Nah, sudah. Hilmi nanti ya, Osmengkot yang maju Hilmi. Ayo sini nak. Saya tidak hapus secara cepat nih ya. Oke, silakan. Terserah yang mana. Oh, nomor 2. Masya Allah, gampang banget. Tidak sisakan yang gampang. Ayo. Kalau kerja soal itu tenang. Jangan, jauh. Jangan begitu, itu nanti panik sendiri. Padahal enggak diapa-apakan. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, gitu. Tepuk tangan dulu buat temanmu Nurul Hikmah. Makasih ya. Oke. Next. Oke, kita lihat dulu ya pekerjaannya. A-nya adalah 2. Saya lupa tadi kasih spidol yang beda warna. B-nya adalah positif 1. C-nya adalah -3 dan D-nya adalah -4. Cara kerjanya,
B dengan C tulis kembali tanpa merubah apa-apa. Tetap positif 1 min 3X. Yang A dengan D ditukar negatifkan. Berarti kalau 2, ini kan positif, berarti pindah ke bawah menjadi min 2, min 4, ini kan negatif. Dinegatifkan berarti langsung jadi positif. Oke, lawannya aja ibaratnya. Oke, gampang ya. Next, 1 bagian A. Ayo jamba pubing. Ayo, yang sudah bilang mengerti. Ya saya tanya temanku, saya tanya yang saya bawa dari rumah dulu ya. Sebelum teman-teman di pihak di studio. Oke, Nurfadila Safitri, Kemon. Berarti Hilmi, minta maaf Hilmi. Kesempatanmu lain ya. Oke, silakan. Ini penghapus. Oke. Yakin? Yakin. Benar? Ada yang bilang tidak loh. Ya. Oke. Dijawab loh. Ada enggak mic di situ? Nurul Hikmah mau bertanya deh kayaknya. Nyala kah itu? Nyala? Nyala. Lanjut, tanya. Oke, serang bukan sama saya, sama Nurul. Di situ bukannya dirumus cepatnya X kurang B per A. Tapi kalau kita pakai cara berurutan, kan ini 3X min 2. Kalau dibalikan jadi Y plus 2. Nah mungkin kita jadi negatifkan. Bisa Bu. Karena ini juga plus jadi minus. Positif. Terima kasih. Astagfirullah. Teman-teman OSIS perhatikan spidol Anda membahayakan baju dari siswa saya. Oke? Tidak apa-apa, cuma main-main. Oke? Just kidding. Oke, next kita perhatikan di sini. Nurul Hikmah tadi siapapun yang bertanya, kok kayaknya kayak gini ya, kok kayak gini. Nah, lihat, ini kalau kamu kerja manual berarti Y sama dengan 3X kurang 2. Targetnya adalah X jadi tunggal toh. Berarti ini pindah Y plus 2 sama dengan 3X. Supaya dapat X berarti Y tambah 2 per 3. Berarti kalau F inverse X berarti X plus 2 per 3. Sama ya? Ya, right, benar. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, betul ya. So, jadi perhatikan sebenarnya ini tadi Ibu lihat Fitri tulisnya kayak gini. X kurang. Sebenarnya kalau kurang enggak masalah, tapi B-mu itu min 2, berarti gini. Tah? Per A-mu 3. Sudah, berarti nanti dia kali ke dalam X plus 2 per 3. Sama aja. Ya? Buat teman-teman yang lain, adik-adik yang lain ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Apa? Siapa? Malu-malu. Oke, next Hilmi Excel. Tampilkan Excel dulu. Ya. Oke, seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, sekarang zaman canggih, adik-adik bisa manfaatkan waktu kalian untuk cari hal yang bermanfaat di YouTube, di Google, terserah. Salah satunya ini saya coba buat media pembelajaran dari fungsi inverse.
Di sini sebenarnya ada sampai 4 fungsi, linear, rasional, eksponen, dan fungsi kuadrat. Itu sebenarnya, tetapi karena pandemi ya yang pada umumnya keluar adalah linear sama rasional. Oke, next, adik-adik ada yang bertanda warna kuning. Jadi ini bisa kamu download ya materinya ini di WhatsApp group juga ada, di link siaran kali ini juga ada. Intinya adalah masukkan saja variabel, koefisien dari fungsinya. Oke, Hilmi mainkan. Kita mau lihat apakah hasil yang di sini akan mengeluarkan hasil yang sama juga di aplikasinya. Berarti A-nya berapa diisi? 3 ya. Oke, next. Ikut beserta tandanya Hilmi. Ini negatif 2. Oke, kita lihat ya. Itu berapa itu? Oh ya, nggak kelihatan. X negatif 2. Berarti min kali min positif ya. Berarti X plus 2/3. Sama aja. Oke? Next, yang bagian nomor 2, pekerjaannya Nurul Hikmah. A-nya 2, B-nya positif 1. Oke. C-nya negatif 3. D-nya negatif 4. So, hasilnya adalah 4X plus 1 sama negatif 3X kurang 2. Sama ya? Oke. Next, bisa enggak bisa scroll ke bawah ya? Bisa enggak? Oh bisa. Ini saya cuma mau kasih lihat, ini adalah fungsi eksponen. Kalau adik-adik menggunakan fungsi eksponen, apa itu fungsi eksponen? Eksponen. Hening. Pangkat ya, fungsi pangkat. Tuh lihat modelnya, bentuknya pangkat. Oke, nanti dia arahnya ke logaritma. Sudah dapat logaritma toh, tapi enggak usah saya jelaskan di sini. Hanya sekedar adik-adik tahu. Next, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti X-nya pangkat. Oke, pangkat 2. Nanti arahnya itu menggunakan, adik-adik sudah pernah tahu rumus min D plus minus, ya min B plus minus, diskriminan dan seterusnya. Oke, jadi itu hanyalah aplikasi yang insya Allah memudahkan adik-adik dalam menyelesaikan atau meyakinkan jawaban secara runtut dengan cara cepat. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, itulah tadi penjelasan materi yang telah dibawakan oleh Ibu Destri. Nah, jadi begini Bu, saya mau bertanya mengenai pertanyaan apa pendapat dan pesan Ibu mengenai kegiatan live streaming produktif yang telah dilaksanakan oleh OSIS Mantoli-Toli ini Bu. Terima kasih pertanyaannya. Rahman ya? Ya, Bu. Rahman. Oke, terima kasih Rahman. Oke, pertama, tentu ini jujur sangat memudahkan saya dalam mengajar. Karena saya, jadi sebelum-sebelumnya itu ada yang menyampaikan, Ibu kita bosan nih belajar kayak gini. Apa sih yang kita dapat? Hanya mencatat materi. Ya, selesai. Nggak ada sama sekali. Oke? Tak usah kalian mengeluh, saya juga mengeluh. Kalau kamu dengar keluhanku, yang pertama kalian kira teh capek bikin video? Hah? Kalian kira teh capek kita berpura-pura di depan kamera? Oke? Kalian kira kalian selesai kirim tugas, guru itu selesai periksa? Oh, tidak bisa. Kalau kalian secara manual, nah pinter, sayang, kalian enak kirim, selesai. Kemudian kirim. Kita ini guru beban. Yang pertama kepalaku so tegang. Oke? Karena lihat HP. Kalau kalian selesai jam 9, saya itu masih rekap absen. Periksa itu di Google Classroom, itu tidak mudah. Oke? Jadi jangan ada yang mengeluh. Intinya do the best of yours. Oke? Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Tidak usah mengeluh-mengeluh. Berhenti mengeluh. Tidak ada yang pusing dengan keluhanmu.
Lakukan saja yang bisa adik-adik lakukan. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih karena mengurangi beban saya, ketegangan saya dalam membuat video pembelajaran. Jadi saya juga bisa bertemu adik-adik. Sukses buat kalian semua. I love you. Oke, itu saja. Terima kasih Bu karena sudah mau menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya terima kasih Bu karena sudah mau menyempatkan hadir dalam kegiatan live streaming produktif pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga karena sudah menjawab pertanyaan tadi. Nah, teman-teman yang di rumah, live streaming produktif akan tayang kembali pada pukul 10.30 sampai dengan selesai. Tentunya dengan bersama guru-guru hebat lainnya yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli. Saya Abdul Rahman dan segenap pengurus OSIS Man Toli-Toli pamit undur diri. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita punya beberapa fakta unik pisang buat kalian nih. Pertama, pisang termasuk dalam kelompok buah beri. Kedua, layaknya apel dan semangka, pisang juga bisa mengambang di air. Dan yang ketiga, buah kuning dan manis ini ternyata sudah ditemukan sejak 8.000 tahun sebelum Masehi loh. Luar biasa tua kan? Nah, selain itu ada banyak olahan buah pisang. Salah satunya keripik pisang. Itu loh yang renyah dan gurih. Di Man Toli-Toli, OSIS punya produk keripik pisang. Namanya keripik Osman. Selain renyah dan gurih, keripik Osman juga punya beberapa varian rasa. Ada rasa original, pedas, barbecue, jagung bakar, dan balado. Dijamin deh, sekali coba auto ketagihan. Murah kok, hanya 2.000 per bungkus. Jangan lupa hubungi di sini ya, lewat via telepon atau WhatsApp. 0822 9612 4790. Nice to meet you. Dadah. Dunia hari ini begitu tak berarti, tak berjalan cepat seolah tak peduli. Lambat launku berjalan dengan hari ini, hari yang tak akan pernah berakhir. Semua berubah sejalan dengan waktu, setiap detik berharga bagiku. Waktu pun ingin ku ubah untuk kembali tertawa. Aku hanya bisa menangis, aku tak bisa. Maafkanlah diriku atas semua kesalahannya ku perbuat selama ini pada dirimu, oh. Dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat dan kau kenang sampai mati selamanya. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Jangan pernah kembali dan jangan pernah kembali. Janganlah pernah kau berikan aku satu harapan. Dan karena ku ingin pergi hilang dan lupakan, maafkanlah diriku atas semua kesalahannya ku perbuat selama ini kepada dirimu, oh. Dan ku berjanji akan melepasmu dengan senyuman yang akan kau ingat
dan kau kenang sampai mati selamanya.